Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Dr. Elan MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Topik yang akan kami sampaikan yaitu mengenai multikulturalisme dan implikasinya untuk pendidikan kewarganegaraan. Sebelum masuk ke materi, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Boleh di next. Operator, boleh di next PPT-nya. Halo. Boleh di next. Pada operator, boleh di next. Nah, baik, untuk yang pertama, anggota kelompok kami itu ada Anesti Amelin F dengan nomor induk mahasiswa 2007963. Yang kedua, ada Cynthia Nursabella dengan NIM 2006040. Yang ketiga, ada Carlina Kartina dengan NIM 2000854. Yang keempat, ada saya sendiri, Rini Ristiani, dengan NIM 2009136. Yang kelima, ada Muhammad Rifial dengan NIM 2007658. Yang keenam, ada Siti Nadilatus Sa'diyah dengan NIM 2007114. Dan yang terakhir, ada Widya dengan NIM 2000084. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pemateri yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Widya. Padanya saya persilahkan. Boleh di next. Baik, saya akan menjelaskan tentang definisi atau pengertian dari multikulturalisme. Nah, multikulturalisme ini berasal dari kata multi atau plural dan kultural, yaitu tentang budaya. Nah, multikulturalisme ini yaitu sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan adanya perbedaan. Perbedaan yang dimaksud yaitu perbedaan antar individu maupun perbedaan budaya. Nah, multikulturalisme ini mencakup gagasan, cara pandang, kebijakan, penyikapan, maupun tindakan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara yang majemuk dari segi etnis, budaya, agama, dan sebagainya. Namun mempunyai cita-cita untuk mengembangkan semangat kebangsaan yang sama. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada konsep pendidikan multikulturalisme. Yang pertama,
pendidikan mengenai perbedaan kebudayaan atau multikulturalisme. Yang kedua, ada pendidikan tentang perbedaan kebudayaan atau pemahaman kebudayaan. Yang ketiga, ada pendidikan dwi budaya, pendidikan bagi pluralisme kebudayaan. Yang kelima, ada pendidikan multikulturalisme sebagai pengalaman moral manusia yang harus dikuasai oleh guru untuk diterapkan dalam proses pembelajaran kepada peserta didik. Selanjutnya, Di sini ada pendekatan pendidikan multikulturalisme. Yang pertama, tidak lagi menyamakan pandangan pendidikan. Jadi kita tidak boleh tidak boleh membedakan pendidikan dengan dengan persekolahan atau pendidikan multikulturalisme dengan program-program sekolah formal. Yang kedua, ada menghindari pandangan yang menyamakan kebudayaan dengan kelompok etnik. Yang ketiga, ada mendukung sekolah yang terpisah-pisah secara etnik merupakan antitesis terhadap tujuan pendidikan multikultural. Yang keempat, ada pendidikan multikultural meningkatkan kompetensi dalam beberapa kebudayaan. Yang kelima, ada meningkatkan tentang kesadaran kompetensi dalam beberapa kebudayaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis multikulturalisme. Yang pertama, multikulturalisme akomodatif, yaitu masyarakat yang memiliki kultur dominan yang membuat penyesuaian dan akomodasi-akomodasi tertentu bagi kebutuhan kultur kaum minoritas. Yang kedua, multikulturalisme otonomis, yaitu di mana kelompok-kelompok kultural utama berusaha mewujudkan kesetaraan dengan budaya dominan dan menginginkan kehidupan otonom dalam kerangka politik yang secara kolektif bisa diterima. Lalu yang ketiga, multikulturalisme interaktif atau kritikal, yaitu di mana kelompok-kelompok kultural tidak terlalu terfokus dengan kehidupan kultural otonom, tetapi lebih membentuk penciptaan kolektif yang mencerminkan dan menegaskan perspektif distinktif mereka. Yang keempat, multikulturalisme isolasionis, yaitu mengacu pada masyarakat di mana berbagai kelompok kultural menjalankan hidup secara otonom dan terlibat dalam interaksi yang hanya minimal satu sama lain. Lalu yang terakhir, multikulturalisme kosmopolitan, yaitu berusaha menghapus batas-batas kultural sama sekali untuk menciptakan sebuah masyarakat di mana setiap individu tidak lagi terikat kepada budaya. Next. Lalu dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai urgensi pendidikan berbasis multikulturalisme. Sejak kemunculannya sebagai disiplin ilmu pada dekade 1960-an dan 1970-an, pendidikan berbasis multikulturalisme atau multicultural based education telah didefinisikan dalam banyak cara dari berbagai perspektif. Dalam terminologi ilmu pendidikan dikenal peristilahan yang hampir sama dengan MBA, yaitu pendidikan multikultural seperti digunakan dalam konteks kehidupan multikultural negara-negara barat. Hernandez dalam Sunarto mengemukakan definisi klasik untuk menekankan definisi konseptual MBA yang penting bagi pendidik. Definisi pertama menekankan esensi MBA sebagai perspektif yang mengakui realitas politik, sosial, dan ekonomi yang dialami individu dalam
pertemuan manusia kompleks dan beragam secara kultural. Definisi itu bermaksud merefleksikan pentingnya budaya, ras, gender, etnisitas, agama, status sosial, ekonomi, kewilayahan, dan pengecualian dalam proses pendidikan. MBA menegaskan dan memperluas kembali praktik yang berupaya memperbaiki berbagai kesempatan pendidikan optimal untuk menciptakan lembaga pendidikan yang menyediakan lingkungan pembelajaran yang dinamis, yang mencerminkan cita-cita persamaan, kesetaraan, dan keunggulan. Hal tersebut menggambarkan epistemologi pendidikan multikultural dan konsep pendidikan multikultural. Konteks pendidikan multikultural di Indonesia perlu dimasukkan dalam kurikulum nasional yang dapat menciptakan tatanan masyarakat Indonesia yang multikultural, serta upaya-upaya lain yang dapat dilakukan guna perwujudan tersebut. Supar dan pendidikan multikultural diterapkan dalam kurikulum nasional dan sangat relevan di alam demokrasi, seperti negara Indonesia. Melakukan pengembangan kurikulum sebagai titik tolak dalam proses pembelajaran dan guna memberikan materi dan isi pelajaran yang harus dikuasai oleh peserta didik dengan ukuran atau tingkatan tertentu. Pendidikan multikultural sebagai landasan pengembangan kurikulum menjadi sangat penting. Baik, selanjutnya akan saya serahkan kembali ke moderator. Baik, demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.